bener-bener awalnya niatnya hanya untuk memperkerjakan staff. Tapi nggak ada yang bisa bongkar pasang tenda. Karena biasanya cuma datang ke mall kan cuma taruh ini grepe banci sih. Bisa merem. Halo, apa kabar semua teman-teman sahabat Dirgantara Channel? Hari ini kita lagi kedatangan tamu spesial, seorang musisi yang keren banget, yang karirnya lagi oke, tapi juga lagi masuk ke dunia bisnis nih. Nah, makanya kita mau ngobrol-ngobrol. Ada Kak Excel, halo Kak Excel, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Baik, thank you banget nih kesempatannya. Sama-sama, senang banget bisa diundang ke ini, tempatnya enak banget. Iya, bisa ngobrol-ngobrol di sini ya. Mungkin teman-teman sebagian ada yang belum kenal nih sama Kak Excel, boleh mungkin kenalin diri dikit Kak? Halo, saya Excel, saya itu drummer dari Coklat. Mungkin banyak yang tahu saya dulu, mungkin ada yang dari film, ada yang dari mungkin saya sebenarnya sebelumnya itu lebih banyak di film sih. Oh, Memang film. baru sekitar 6 tahunan ke belakang ini baru akhirnya full jadi Oke, musisi. coba cerita dong, awalnya tuh main film apa? Jadi awal pertama kali saya main film itu di Masih Bukan Cinta Biasa. Jadi Bukan itu film Cinta udah Biasa. lumayan lama sih, sekitar 2009 gitu. Itu juga sebenarnya bukan yang intention gitu. Jadi bukan yang sengaja ngejar pengen jadi Artis. gitu. Jadi kebetulan ada di Bandung itu ada teman-teman saya gitu yang musisi juga ngajakin gitu, mau nggak main film gitu kan. Saya awalnya berpikirnya cuman film ini doang, cuman film apa kayak film indie atau apa segala macam gitu. Tiba-tiba dari dulu dari ayah saya juga ngabarin juga gitu. Kak, ini Tante Wulan Guritno ngajakin untuk casting film gitu kan. Terus kok saya berpikir dalam saat yang bersamaan itu ada dua tawaran main film Dua gitu kan. kesempatan gitu Tapi lah ternyata ya. itu adalah satu film yang sama gitu. Oh gitu. Film yang sama, saya mulai dari situ. Cuman memang setelah saya coba melakoni di dunia itu Tertarik. sekali dua kali akhirnya tetap jiwa saya lebih ke musik sih gitu. Oh, Jadi gitu. mungkin setelah beberapa lama ngejalan itu sekitar 3 tahun 4 tahun saya balik lagi full ke musik lagi akhirnya setelah itu dan gabung sama band Coklat. Berarti Kak Excel itu adalah keponakan dari Wulan Guritno? Bukan, saya justru sebelumnya tidak pernah Justru sebelumnya belum pernah. kenal. Dia mungkin kenal sama ayah saya gitu. Jadi ayah saya ngabarin gitu, ini saya kan manggilnya tante kan. Oh gitu. Itu Tante Wulan nawarin tuh mau nggak coba casting untuk film gitu loh. Ya udah akhirnya saya coba, ternyata itu adalah satu film yang sama kebetulan gitu sama teman-teman saya yang di Bandung, karena memang di film itu melibatkan banyak musisi. Jadi ada anak-anak bandnya di dalam situ gitu. Berarti setelah 2 kali main film, terus ngerasa passionnya tetap di musik gitu? Iya, jadi film udah 3 kali film, abis itu nyobain sinetron apa segala macam, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke musik. Terus perjalanannya bisa sampai masuk ke band Coklat gimana? Jadi untuk band Coklat itu awal mulanya itu saya tuh ada event yang dimana saya tuh mengiringi beberapa gitaris. Di situ ada gitarisnya Jerox, waktu itu ada gitarisnya ada Sigit, terus salah satunya adalah gitarisnya Coklat saat itu Edwin. Saya ngiringin semua itu untuk satu event. Beres dari situ Edwin langsung nawarin saya untuk mau nggak jadi additional gitu. Ya saya sih kebetulan memang Coklat itu lumayan agak ngefans lah bahasanya saat saya lagi kecil gitu kan, dengerin lagunya benar-benar. Terus saya juga punya video saya lagi manggung lagi SD itu ada sampai sekarang masih kesimpan, bawain lagu-lagunya Coklat gitu kan. Saya kasih ke Om Indun, ini saya dulu pernah bawain gini-gini segala macam. Ya udah akhirnya dari situ additional selama kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun additional, baru akhirnya di tahun 2017 itu fix jadi member. Wow, Gitu. keren banget. Berarti memang dari kecil udah ngefans banget sama Coklat, terus juga punya kesempatan buat masuk jadi Iya. salah satu musisi bandnya Coklat. Jadi waktu itu juga sebenarnya kebetulannya gini, itu harusnya drummernya itu yang ngisi itu bukan saya. Jadi waktu itu ada drummer lain gitu, yang tiba-tiba mendadak nggak bisa, akhirnya di waktu yang singkat itu harus cari drummer pengganti gitu kan, yang akhirnya masuklah saya di situ. Oke. Jadi sekali lagi itu juga emang kebetulan gitu. Hoki. Oke. Enggak lah kan, saya percaya segala sesuatu itu udah ada jalannya sih. Betul. Cuman bagaimana untuk sampai ke sananya aja, Iya. benar nggak sih?
Ya jadi kalau menurut saya itu memang untuk dunia apapun itu ya sebenarnya memang pertama itu pastinya kita dari link yang itu entah dari mana gitu. Cuman tetap intinya tetap harus ada juga kemampuannya di belakang itu karena meskipun punya linknya tapi jika tidak ada kemampuannya tidak juga akan jalan, tapi juga kalau punya kemampuan tapi juga tidak punya linknya juga tidak akan berjalan juga gitu. Oke, kita boleh sambil minum ya? Oh boleh boleh. Sambil buka maskara, tadi kita udah rapid juga. Mau minum apa? Excel, ini ada kopi. Oh ini apa aja ini ya? Itu kopi, yang ini ada... Ini mango ini pasti ya? Iya, itu mango. Ini mango mango ya. Ini kita harus minum semuanya bersamaan? Enggak dong. Ini maksudnya biar ada pilihan gitu. Oke. Saya cobain yang ini deh, karena saya belum sarapan, saya cobainnya yang lebih aman di lambung. Jadi sekarang kan aku dengar kan ada masuk ke dunia bisnis juga tuh, itu karena pandemi atau gimana? Iya sebenarnya benar-benar karena pandemi. Jadi sebelum itu emang Excel udah kerja, ya bisa dibilang part time lah gitu. Karena Excel suka juga agak-agak seneng desain gitu-gitu kan. Kebetulan ada udah kenal lama temen, ini orang Jepang, dia punya perusahaan Jepang. Ada di dalam perusahaan itu ada makanan, ada fashion, ada segala macam. Jadi Excel bantuin tuh dia kayak ngedesain tempatnya, bikin apa desain flyernya apa segala macam gitu kan. Tapi setelah pas pandemi itu ceritanya karena kebetulan outlet dia tuh rata-rata bukan rata-rata semuanya di mall. Di mall. Di Akhirnya mall. tutup tuh. Tutup tuh semua tuh dan memang bos Excel ini gitu, maksudnya kalau sekarang partner Excel ini, Pak Roni ini memang dia itu concern banget sama staff. Maksudnya itu concern banget tuh dia tuh gimana ya? Dia tuh suka sedih kalau ngeliat kayak lagi nonton berita terus ada yang PHK, dia tuh sedih gitu. Jadi sama banget. Jadi dia tuh langsung ke rumah gitu suatu hari dia nelpon gitu kan kayak waktu itu Excel juga sebenarnya lagi gimana lagi pressure lah gitu. Jadi nggak punya ide apa-apa gitu. Dia ke rumah gitu kita grab coffee terus kita mikirin harus kayak gimana gitu karena kasihan sama staff gini. Waktu itu nggak langsung ketahuan harus kita mau coba bikin delivery, mau coba apa segala macam, cuman delivery juga nggak bisa mengambil semua staff yang paling yang biasa kerja dari delivery mungkin cuman bagian kitchen doang gitu kan, sedangkan yang biasanya serving atau segala macam kan tetap nggak bisa kerja. Tapi nggak lama dari situ, cuman selang 2 bulan dari situ rezekinya adalah ada temen yang nawarin dia mau over kontrak bukan ruko, warung tenda. Oh, oke. Warung tenda dia mau over kontrak karena dia udah nggak handle karena di BSD. Di Pasar Modern BSD karena memang dia juga sebenarnya punya beberapa usaha makanan juga dan yang satunya lagi jalan sekali sampai akhirnya yang ini tuh nggak kepegang sama dia gitu. Jadi dia mau nggak take over nih, saya masih punya sisa sewa sekian bulan dan ini segala macam. Akhirnya ya itu jadi satu jalan keluar yang meskipun itu juga kita nggak yang yakin wah ini bagus sekali nih buat ini gitu, kita nggak sama sekali. Itu jalannya gitu. Tapi paling nggak ada tempat untuk kerja dulu gitu. Jadi akhirnya ya udah diambil lah saat itu. Jujur dengan brand yang sama. Dengan kita nggak rebranding, jadi kita nggak menggunakan brand yang sama, kita cuma menggunakan lahan yang ada pada awalnya dan SDM yang ada. SDM juga dari kita, jadi yang dari sebelumnya di mall itu dialokasikan ke situ, cuman itu pun bagi-bagi waktu, jadi nggak bisa semuanya full time, jadi waktunya dibagi gitu kan, dengan perabot-perabot yang awalnya masih bekas dari yang handover itu. Ya udah kita buka itu karena sebelumnya itu adalah Yakiniku, ya udah kita harus berjalan dengan Yakiniku gitu. Oh, jadi awal idenya itu. Jadi justru benar-benar bukan fresh idea yang benar-benar kita Yakiniku nih. Kebetulannya karena awalnya kita handover dari yang sebelumnya Yakiniku dengan perabot-perabotan Yakiniku itu sayang kalau nggak kita jualan Yakiniku karena basically awalnya cuman mau jualan apa yang di mall kita tarik ke street gitu loh. Tapi akhirnya jadi buka ada Yakinikunya juga. Cuman karena Pak Roni juga punya beberapa link untuk daging gitu, jadi kita tuh bisa masukin daging-daging yang lumayan grade-nya lumayan gitu dengan harga yang oke gitu, kayak kita jualan wagyu juga gitu kan. Nah di situ kita juga sama sekali nggak berpikir bahwa ini tuh bisa menjadi sesuatu yang big gitu. Kita sama sekali nggak terlalu mikirin kayak kita harus ada influencer atau kita harus ada ngundang apa segala macam, tapi kita lebih mikirnya adalah staffnya
Toifuku ini saya sebut Toifuku adalah brand yang sebelumnya. Staffnya Paroni ini adalah mereka yang sudah dididik dengan budaya Jepang. Dengan cara orang masuknya seperti apa, terus cara mereka berkomunikasi seperti apa. Nah itu yang saya langsung berpikir bahwa itu yang harus dipertahankan meskipun dari mall pindah ke street, tapi pelayanannya harus Tapi lebih. streetnya kan bukan yang benar-benar tenda juga kan? Maksudnya dia masih di ruko kan? Dia bongkar pasang tenda, Oh serius bongkar pasang tenda. Jadi tuh awalnya pun staffnya nggak ada yang bisa bongkar pasang tenda, karena biasanya cuma datang ke mall kan cuma taruh. Iya, aku pikir tuh ini over kontraknya tuh ruko atau Enggak, kios gitu. Ini benar-benar bener-bener tenda. bangun tenda. Jadi cuman slot parkir yang kalau di mana jam 4 sore itu udah nggak boleh ada yang parkir, kita buka tenda di Kita situ. baru buka tenda, oke. Ya udah itu buka tenda setiap hari gitu. Awalnya masih staff juga nggak ada yang ngerti juga cara buka Tapi tenda mereka gitu kan. mau ya, dari sebelumnya mereka di mall, terus mereka harus ke... Memang akhirnya kita menawarkan gitu, maksudnya ya kita punya jalan ini gitu, dan memang untuk saat ini adalah jalan yang kita dapat seperti ini, ada yang mau. Tapi rata-rata memang staff yang kita punya saat ini tuh mereka base-nya sudah bekerja more than 4 tahunan gitu loh. Jadi maksudnya mereka juga udah attach lah gitu. Jadi basically ya mereka juga dengan senang hati mau mencoba gitu kan. Nah, akhirnya buka. Nah, kita mulailah itu, saya branding tuh dari mulai ngedesain ulang banner doang gitu kan. Bannernya ini gambarnya seperti apa saya bikin ulang, terus platingnya karena Paroni adalah orang Jepang asli, dia bawa beberapa barang dari Jepang gitu. Dari Jepang. Tapi gitu itu untuk waktu itu kondisinya udah lockdown kan? Kondisinya udah lockdown, jadi waktu itu tuh kita buka itu cuman boleh, yang biasanya pasar modern itu buka dari jam 4 apa setengah 5, terus bisa sampai jam setengah 12 sampai jam 12. Tapi karena itu cuma sampai jam 9. Iya. Jam 9 udah harus close. Nah, kita yang itu tadi, saya bilang dari awal, saya nggak berpikiran untuk kita spend atau kita ada influencer atau apa, kita fokus ke basic dulu deh, karena saya berpikir juga saya sebagai konsumen juga kadang-kadang memang yang bikin kita mau kembali lagi tuh bukan hanya karena iklan, tapi juga kayak kita servisnya harus bagus, terus kayak kualitas makanannya harus benar. Jadi kita back to basic dulu. If basicnya udah bener, barulah kita mungkin bisa mikir lagi ke depannya strateginya mau seperti apa gitu kan. Ya kita cuma ngejalanin itu ya, kayak pelayanannya di iniin, terus kayak kita pokoknya setiap orang datang tuh kita staff tuh semua baris dulu di depan gitu, kayak ngasih hormat Bener-bener apa kayak segala Jepang macam. banget gitu kan, meskipun di street tapi Iya. Tapi pelayanannya kita coba ibaratnya upgrade dari apa yang biasanya di street itu tidak orang perhatikan. Setelah itu kita jalanin ya sebulan 2 bulan pertama, 3 bulan, di bulan ketiga tuh udah mulai tuh ada langganan. Langganan tuh udah mulai yang bisa seminggu tuh 3 kali 4 kali datang. ini berarti gitu. startnya 2019 dong ya? 2020 dong ya? Covid kan Maret. Iya, Maret 2020. Jadi memang baru mau setahun. Gitu. Udah setahun ya kayaknya, udah setahun, udah ulang tahun. Tanya cotekan dulu, udah setahun loh. Udah setahun. Jadi 3 bulan itu berjalan gitu sampai akhirnya udah mulai ada yang datang, dan memang pertama kali tuh yang bikin akhirnya jadi lumayan viral tuh ada yang datang TikTok. Oke. Itu pun kita nggak ngundang gitu, dia datang, kita juga pada awalnya saya juga tidak begitu mengenal juga itu siapa, tapi ternyata pas saya lihat memang dia lumayan lah, ada di TikTok itu lumayan ini gitu. Dari situ lumayan tuh naik lagi tuh, sampai yang lucu pas akhirnya dari situ udah mulai antrian tuh udah bisa sehari itu sekitar, pokoknya naiknya sekitar 50% lebih lah gitu naiknya. Pas nggak lama dari situ kita ada datang staff tuh nelpon gitu, Bang ini ada YouTuber mau dikasih komplimen atau gimana gitu kan. Terus ya kita bilangnya ya udah kasih aja kalau misalnya ini. Ternyata ada yang ngepost story gitu, saya ngelihat ada YouTuber gitu terkenal gitu, YouTuber itu ya, ini saya lihat tadi, saya lihat ini masih ini gitu loh, saya langsung ini saya sebut nggak apa kali ya, ini Next Carlos gitu kan. Terus akhirnya Paroni nelpon lagi ke staffnya, kamu bilang dong kalau YouTuber, lu tanya namanya siapa gitu. Jadi pada saat Next Carlos datang pun tuh kita nggak ada di situ karena kita nggak tahu gitu, tiba-tiba datang, saya lagi di mana, Paroni lagi di mana, ya udah.
dari situlah Itu waktu masih satu tuh cabangnya? satu doang Masih cabangnya. satu. Memang akhirnya bisa dibilang setelah itu kita lumayan agak apa ya? Sebenarnya sebelum Next Carlos datang pun itu yang daftar franchise tuh udah ada. Udah ada. Tapi memang tidak overwhelming lah. Ya 3 gitu pada saat itu benar-benar 3, 4 gitu masih inilah. Pas setelah itu memang akhirnya itu yang bikin kita bisa sampai ke sekarang udah di Bali, sementara Surabaya, Palembang, akhirnya udah mulai langsung ke luar kota. Berarti oke, perjalanan dari masih satu itu terus sampai sekarang ada berapa cabang? Sekarang yang udah buka itu 8 total. 8 cabang dalam 8 waktu 1 tahun. Dalam waktu ya 1 tahun. Iya, 1 8 tahun. cabang. Kalau nggak salah yang besok mau opening di Bali itu berapa cabang? Dia itu mungkin saya belum bisa share kali ya, tapi mungkin memang ada beberapa franchiser itu yang dia ngambil langsung beberapa master gitu, jadi master franchise. Oke, itu berarti 8 belum termasuk yang nanti bakal ada ini Belum. kan? Iya kan? Belum termasuk. Wow, keren banget. Saya sih ada highlight satu kata-kata yang tadi di awal ya, waktu pas Kak Axel bilang, kita tuh awalnya tuh cuman mikir gimana biar ini karyawan nggak di PHK, kasarnya gitu, benar nggak? Nah itu poin itu yang benar-benar buat saya tersentuh banget. Karena memang saya juga ngelakuin itu gitu. Bahkan dulu tuh kita pernah sampai jual rumah demi biar ya yang penting karyawan digaji deh gitu. Nah itu juga yang memang rezekinya tuh balik gitu loh kita. Nggak tahu gimana, some way somehow ada jalannya. Yang akhirnya tuh ya benar kita bisa jadi berkat gitu loh buat mereka, benar nggak sih? Benar, jadi itu cocok banget sih sama yang akhirnya menjadi fondasi si Teras Japan yang sekarang buka itu. Namanya Teras Japan Teras Japan ya. Jadi Teras Japan itu benar-benar awalnya niatnya hanya untuk memperkerjakan staff, dan somehow jadi kayak gini ya itu mungkin adalah berkat dari Tuhan berkatnya juga. gitu. Karena saya juga sebenarnya sendiri pada saat Teras Japan membuka itu status saya itu masih hanya staff juga. Saya juga bukan owner gitu loh. Tapi saat ini buka itu pun sebenarnya saya bilang di awal sama Pak Roni gitu, Pak saya itu sebenarnya untuk saat ini secara modal mungkin saya nggak ada, saya bilang kayak gitu. Memang kebetulan waktu itu untuk saya nggak bilang semua musisi lah ya, tapi mungkin saya gitu saat itu memang keadaannya lagi down banget gitu. Jadi saya bilang sama Pak Roni, Pak saya kalau saya pengen ikutan di sini gitu karena saya juga pengen punya sesuatu, cuman saya nggak secara modal mungkin saya nggak ada. Tapi saya juga saya tuh ingin melihatnya ke depan gitu, bahwa saya tidak mau hanya mendapatkan hasil di sini saja gitu, kira-kira apa yang bisa kita work gitu maksudnya. Akhirnya dari situlah saya juga akhirnya belajar bisnis gitu, bahwa ya udah ibaratnya dikasih lah gitu, saya tuh dikasih untuk ngelola, dikasih untuk ini, sampai akhirnya saya nggak lama kemudian sekarang saya udah ada modal, yang dimana akhirnya di tahun ini saya baru resmi menjadi salah satu pemilik di Teras keren Japan banget. gitu. Jadi saya juga awalnya mulainya benar-benar dari nol. Saya bilang saya cuma punya kemampuan, mudah-mudahan kemampuan saya ini bisa bawa naik brand ini gitu kan. Keren banget Gitu. sumpah. Satu pertanyaan, pas di awal kan tadi ada bahas untuk masuk di dunia ini kan awalnya kan dari sinetron, dari main film. Tapi ternyata begitu main film kayaknya hatinya masih di musisi nih. Nah begitu sekarang kondisi pandemi, terus akhirnya main ke bisnis, hatinya masih di musisi apa udah ke bisnis? Itu juga yang saya bilang juga sama partner saya Pak Roni, juga ada partner saya juga satu lagi Septian gitu ya. Pokoknya kita tuh basically saat ini bertiga lah gitu saat ini. Saya bilang sama mereka ya, musik itu sesuatu hal yang saya nggak bisa tinggalin. Tapi mungkin musiknya itu akhirnya sekarang buat saya udah lebih ke jadi benar-benar hobi dan hiburan lah. Saya butuh musik buat hiburan gitu akhirnya sekarang. Beda kayak mungkin sebelumnya, memang sebelum ada ini tuh saya tuh bukan yang selalu berpikir saya harus bikin apa ya buat hidup saya gitu. Malah saya tuh udah aja ngeband cukup. Saya tuh bukan yang tipikal kayak saya harus ngejar certain titik dalam tahun depan gitu. Teman-teman saya kan mereka udah pada bisnis duluan kan, udah ada yang jadi apa. Kalau saya tuh orang itu sama istri saya juga easy going aja gitu ya. Gitu aja kayak ya udah segini cukup.
kita nikmatin. Iya, Nikmatin. berarti termasuk orang yang pintar menikmati hidup dong ya. Karena ada orang yang punya kemampuan untuk memiliki, tapi mereka nggak bisa menikmati. Nah, kalau ini malah kebalikan, bener nggak? Ya karena banyak contoh sih, maksudnya saya juga ngelihat, saya juga bukan nggak tahu saya itu benar atau enggak. Saya sendiri masih ngelihat teman saya, mungkin dia yang benar, mungkin saya yang, tapi saya punya banyak contoh gitu. Ada teman saya yang jago Bisnisnya banget, oke. bisnisnya oke, terus ngatur keuangannya gimana. Kalau saya itu lebih punya, at least untuk kemarin itu saya percaya bahwa hidup itu nggak semuanya harus terlalu dikejar, karena harus ingat juga untuk menikmatinya gitu. Kadang-kadang kita suka lupa terlalu ngejar, akhirnya nggak nikmatinnya juga gitu kan. Akhirnya saya sama untungnya dapat istri itu yang bisa yang satu jalan ya, gitu. satu Jadi visi. little things itu tuh buat kita tuh nikmat gitu. Dan Wow, saya akhirnya merinding loh. Saya bersyukurnya apa? At least kalau saya sudah bisa merasakan nikmat di sini, ataupun nantinya akan lebih atau akan kurang, itu saya nggak lupa dulu sama apa yang saya bisa nikmatin. Wow. Contoh kayak saya sekarang punya 2 anak gitu, di luar mau keadaan keuangan atau misalkan di kantor ada masalah atau apa, itu saya pernah sekali kepancing Emosi. bentak sama anak saya, tapi saya langsung snap lagi. Justru ini harusnya jadi penenang buat saya, karena dengan mereka tenang, mereka sehat, ada di rumah apa segala macam, itu udah rezeki juga gitu. Yes, Yang betul dimana banget. saya langsung sadar, oh jangan sampai pressure kerjaan atau saya ngejar uang ini tuh malah jadi tidak bersyukur dengan kesehatan anak-anak saya. Betul. Gitu. Wow. Ya, jadi- Itu amazing banget kata-katanya, dan saya setuju banget. Kita kerja buat mereka dan kita selalu makan kadang pakai alibi ya. Saya ngelakuin ini untuk kamu gitu kan. Tapi pada kenyataannya dalam proses perjalanannya yang ada kita malah banyak nyakitin orang yang kita sayang. Betul. Gitu loh. Untuk padahal kata-katanya ini buat kamu, tapi padahal mereka mungkin Iya, nggak butuh nggak itu, bener itunya, nggak? gitu kan. Itu benar-benar keren banget. Saya sumpah hari ini benar-benar terinspire banget, dan benar-benar apa yang tadi diceritain itu banyak makna yang bisa kita ambil dari awal sampai akhir kalau teman-teman dengar. Ini benar-benar dari saya pribadi, thank you banget Sama-sama. karena sharingnya ini benar-benar akan bermanfaat banget mudah-mudahan. Nah, sebelum mungkin nanti saya minta Excel untuk cerita, kasih pesan ke teman-teman yang ada di rumah. Kita ada sedikit games, boleh ya? Nah, kayak gimana ini tuh Kiasi? Jangan suruh joget aja. enggak, bukan. Kalau joget nggak bisa. Ini sih dari idenya tim kreatif aja, dan saya cuma punya tugas buat jalanin. Oke, jadi gamesnya itu cuman jawab cepat. Oke. Jadi nanti saya akan kasih pertanyaan, pilihan antara 2 pilihan, dan Excel harus jawab dalam waktu yang sesingkat mungkin gitu. Jadi nggak, ya boleh sih dipikirin tapi jangan lama-lama. Oke. Gitu. Oke, mau minum dulu? Jangan suruh ngitung aja. Oke. Kalau ngitung uang cepet. Oke. 3 kali 6. Oh enggak. Ya, enggak, itu bercanda. Pertanyaan pertama, jadi gendut atau jerawatan? Jadi gendut. Kenapa? Karena emang saya jadi gendut sekarang. Sebentar saya jadi cerita nih. Oke. Awal Terasiapan buka itu tuh kita tuh sampai nutupin omset sendiri tiap malam karena nggak nutup nih ceritanya kan. Oh gitu. Jadi ya udah tiap malam makan aja sendiri di situ. Jadi hampir sorry ya Pak Roni dan Pak Septian kalau saya ngebuka rahasia. Tapi emang kayak gitu, jadi wah gila omset nggak nutup nih gitu. Takut ya. dagingnya basi Iya, gitu karena ya. daging terutama ayam mungkin kalau yang suka jualan ayam itu kan cepet ada aromanya kan, Bau. harus dihabisin kan. Ya udah makan tiap hari. Langsung naik 8 kilo. Oke, pertanyaan kedua. Ini kenapa harus pertanyaannya begini ya? Dikentutin atau kentutin orang? Oh, kentutin orang. Oke. Kenapa? Karena itu sudah bisa terjadi, bisa ditanyakan. Oke. Saya ini ada ceritanya lagi. Oke. Seru nih, ada ceritanya lagi. Itu ini ada istri saya nih, bukti nih bahwa pertama kali saya pacaran sama belum pacaran, baru ngajak jalan pertama Oke, kali. baru PDKT. Saya ketutin. Terus dia diem kan. Itu salah satu ujian saya, karena saya dari awal itu kalau cari pasangan harus yang benar-benar tahu saya tuh kayak gimana. Oke. Saya nggak boleh nahan kentut. Berarti ini dapat lagi tipsnya buat yang mau cari pasangan, dikentutin dulu. Kentutin dulu. Pokoknya kasih dulu yang baunya lah, jangan yang wanginya Oh dulu. gitu ya. Oke. Ketinggalan HP atau dompet? Mendingan ketinggalan dompet. Dompet ya, karena bisa bayar-bayar pakai HP ya. Nah, ini pertanyaannya juga catokan atau eyeshadow? Susah nih.
Tapi kayaknya better catokan sih. Better catokan ya. Karena kalau eyeshadow, kalau rambutnya berantakan sih kayaknya masih lebih baik rambutnya bagus. Kalau untuk manggung ya. Oh, kalau manggung tuh harus eyeshadowan ya? Catokan shadow, foundation segala macem. Oh gitu, oke. Nah ini pertanyaan yang tadi saya tanya juga, bisnis atau band? Harus pilih. Oh my god. Ini susah sih. Tapi ya since band itu adalah bisnis juga ya bisnis. Bisnis, oke. Edwin atau Ernest? Oh my god. Ini juga susah, semoga nggak nonton ya mereka ya. Ini sih base dari apa ya? Base dari mungkin kalau kedekatan ya Edwin pasti karena udah lumayan lama dan dia ngajakin saya masuk ke coklat. Oke. Jadi Edwin all the way lah kalau soal itu. Jadi karyawan gaji gede atau anak band tapi viral? Saya sih gaji gede. Hater atau fans? Saya fans. Melayu atau dangdut? Dangdut. Kopi atau soda? Soda. Ya itu 50-50 loh, bener dalam hidup saya tuh antara cola, kopi. Bad habit sih. Tapi soda. Soda sih lebih condong. Sushi atau ramen? Oh, sushi. Sushi. Pedas atau manis? Manis. Di apa nih bacanya? Di grepe banci atau digebukin preman? Oh my god. Ini grepe banci sih. Bisa merem. Lo kalau di grepe banci bisa merem, lo ngehayalnya siapa kayak gitu. Tapi kalau digebukin sakit gitu. Oke, gitu. Lo masih bisa main psikologi lah. Banci tutup mata gitu kan. Siapa yang dipikirin. Pasrah aja. Oke, ini kayaknya jawabannya di luar ekspektasi sih. Nggak keramas atau nggak sikat gigi? Nggak keramas. Sorry, saya memilih nggak keramas. Oke. Keluarga atau karir? Keluarga. Istri cantik tapi bau ketek atau istri jelek tapi wangi? Ini pasti orang ini yang bikin pertanyaan ya. Ini sebenarnya nggak penting sih ya, cuman kalau saya sih masih bisa toleransi sama bau-bauan, jadi yang penting cantik. Oh gitu, oke. Yang penting cantik. Pilihannya cuma dua sih, mau tutup mata atau tutup hidung. Gitu ya. Jadi mendingan tutup hidung. Dicuekin atau dimarahin? Dimarahin. Lupa pakai sempak atau celana bolong? Celana memang bolong, gimana sih ini pertanyaannya? Dia ketahuan. Celana bolong sih. Harus hapus tato atau nambah tato? Aduh nggak either sih. Sebenarnya nggak harus nambah, nggak harus hapus. Tapi kalau suruh pilih salah satu ya nambah. Nambah. Aku tadi agak spotlight satu tato yang ada di dada. Itu foto mukanya Melody bukan? Ibu. Oh, mama. Ini ibu, terus di sini ada ayah. Pokoknya saya sempat. Biasa orang kan nama kan yang ditato. Kalau ini wajah. Ini kalau dibahas kayaknya ada yang cemberut nanti. Sorry. Oh gitu. Pernah ada nama. Oke. Nggak, tapi katanya memang kalau nulis nama itu ini sih kayak apa percaya mitos gitu. Kalau nama itu akhirnya putus, pisah atau segala macem gitu. Jadi sempat terbukti sih putus gitu dengan yang sebelumnya. Jadi sekarang nama istri saya nggak mau ini karena harapan saya dengan istri saya nggak pernah putus. Oh gitu. Berarti nanti fotonya aja enggak? Nggak bahaya juga sih. Bahaya juga. Ayah saya juga kan pernah punya fotonya Mbak Titi kan. Setelah tato itu nggak lama dia cerai. Oh gitu. Oke. Beneran. Oke, baiklah. Pertanyaan terakhir, buru-buru atau pelan-pelan? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sukanya yang slow but sure. Iya, pelan-pelan. Yes. Oke, thank you. Iya, makasih banyak. Mungkin ada saran atau apa yang mau disampaikan ke teman-teman di luar sana yang sekarang juga lagi ngadepin kondisi pandemi, ya kan? Banyak juga yang mereka yang kerja tapi di PHK atau mungkin yang kondisinya profesional tapi dalam kondisi pandemi ini harus mereka bertahan ya, survive ya. Dan juga ada bisnis juga yang stuck, bahkan sampai kalau ini kan kebetulan Excel bisnisnya kan malah naik kan, tapi ada beberapa orang yang bisnisnya tuh benar-benar yang dalam kondisi yang udah butuh banget darah gitu loh, kayak yang udah antara hidup dan mati gitu. Saya sih sebenarnya kalau untuk urusan bisnis mungkin ngasih
ngasih masukannya belum bisa terlalu ini ya, karena saya juga sebenarnya ini adalah benar-benar pure, saya ngerasain ini adalah rezeki buat saya gitu loh, yang saya juga nggak menyangka-nyangka. Saya tidak melakukan bisnis searching dulu atau kayak pengumpulan data segala macam, itu saya nggak tahu apa-apa, jadi benar-benar pure rezeki. Cuman untuk yang mungkin sedang dalam masa sulit gitu, saya percaya bahwa ini kepercayaan pribadi saya bahwa memang semua orang pasti merasakan masa sulit dan nggak harus selalu dari sisi keuangan. Jadi at least yang saya lakuin di saat masa sulit saya secara keuangan itu saya melihat apa yang masih ada di dalam hidup saya gitu ya. Itu adalah keluarga, anak-anak saya, itu yang kadang-kadang bikin tenang. Jadi kalau yang satu hal yang saya yakin saya bisa kasih saran buat mungkin yang lagi keuangannya lagi kurang atau apa, intinya jangan sampai stresnya masalah keuangan ini tuh membuat kita jadi pertama ya tidak harmonis dengan keluarga. Yang kedua juga akhirnya melakukan cara-cara yang tidak seharusnya. Tapi percaya bahwa intinya adalah semua itu dengan link. Maksudnya selama kitanya bisa berkomunikasi dengan orang, dengan teman-teman atau dengan siapa, itu pasti jalannya akan ada dari link itu sendiri. Gitu. Oke, mungkin kalau boleh saya sedikit tambahin adalah kita jangan lupa bersyukur. Betul. Jangan lupa bersyukur akan apa yang sudah kita punya dan kita malah fokus sama masalah. Betul. Ya, betul ya. Dan jangan pernah berhenti untuk berusaha. Jadi mungkin berusahanya tidak harus dalam bentuk yang menghasilkan dalam waktu cepat. Jadi mungkin tadi maksudnya Kak Excel adalah kita bangun link, kita tetap cari, kita ngobrol, sharing sama orang. Dari situ kita akan dapat insight untuk apa yang kita harus lakuin ke depannya gitu ya. Thank you banget waktunya. Sama-sama. Saya sendiri juga dapat banyak banget pelajaran hari ini. Inspirational banget ceritanya, dan semoga ini juga bisa menginspirasi teman-teman semua di luar sana yang sedang berjuang. Jangan menyerah, yakin dan percaya kalau semuanya akan baik-baik aja, dan suatu hari nanti kita akan bersyukur dan melihat ke belakang, oke, saya pernah lewatin ini gitu. Thank you. Sama-sama. Waktunya. Thank you semuanya. Thank you. Bye. Minum. Main.